insyaallah kitab kajian Al-Hikam menika dihatamaken sampai 294. Muga-muga mawon betul manfaat di dunia wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. In kanat ainul qalbi tanduru anna Allaha wahidun fi minnatihi fasyari'atu taqtadi annahu la budda min syukri khaliqatih. Jika mata hati memandang bahwa Allah itu tunggal dalam segala pemberian kurnianya, maka syariat menyuruh harus berterima kasih pula kepada sesama makhluk. Maqala 286 Tafsir Syekh Ibn Athaillah. Jika seorang mata hatinya yang penuh dengan kesempurnaan dalam keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka memandang segala sesuatu ini yang ada itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menerima nikmat dari Allah, kita meyakini bahwa pesan pemberi nikmat itu Allah. Tidak ada yang lain dan tidak perlu bantuan kepada siapapun. Maka pandangan patah hati itu bisa dikatakan pandangan hakikat. Hakiki. Kalau kita berbicara hakiki itu berarti sudah meniadakan sebab. Hakikat itu adalah sesuatu yang mana dia itu andai kata menerima pemberian nikmat, itu yang dilihat hakikatnya hanya Allah yang memberikan nikmat. Maka orang-orang seperti ini biasanya lupa akan makhluk. Sing ketok iku Gusti Allah tok, makhluk iki gak ono. Sebab iku gak ono. Sehingga dia meyakini hanya Allah sang pemberi nikmat. Tapi bagi orang-orang syariat dalam pandangan hukum ilmu syariat, maka sebab itu diadakan. Artinya begini, kita menerima nikmat dari Allah. Andaikan kita umpamakan kenikmatan itu berupa rezeki. Umumnya rezeki itu adalah harta. Kita mendapatkan rezeki harta dari seseorang. Maka kita secara syariat kita harus mengucapkan terima kasih kepada orang yang mengantar rezeki itu. Tapi kalau sepandangan secara hakikat, orang yang mengantar itu sendiri pun itu atas kehendak Allah. Tidak mungkin orang itu berjalan mengantarkan rezeki dari Allah kepada kita. Itu dengan sendirinya. Pasti semua gerakan itu digerakkan dan ditakdirkan Allah. Maka pandangan orang-orang hakikat tidak melihat orangnya, tapi melihat hakikatnya bahwa sehingga kaya rezeki itu Allah. Faham maksudnya? Tetapi di dalam syariat kita tetap wajib mengucapkan terima kasih. Karena dalam pandangan syariat itu masih memandang pada sebab. Sehingga kita wajib berterima kasih, diwajibkan dalam ilmu syariat itu mengucapkan terima kasih kepada orang yang mengantarkan rezeki itu datangnya dari Allah. Ono sebab ya. Sebabnya ono sing ngenter. Itu syariat. Makanya kita diwajibkan berterima kasih kepada orang yang mengantarkan. Tapi kalau hakikat orang itu tidak ada. Kenapa? Orang ini yang mengantarkan rezeki tanpa ditakdirkan Allah,
tanpa digerakkan hatinya oleh Allah, tidak akan mungkin bisa mengantarkan kemari. Sehingga orang ini pun bergerak, berjalan, mengantarkan. Itu semua atas kehendak Allah, bukan atas kehendak orang. Sehingga pandangan orang-orang hakikat tidak melihat orangnya, tapi dilihat langsung Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sampean umpama wis duwe keyakinan kaya ngono, ana wong ngenteri rezeki nikmat napa mawon nang sampean, sampean yakin wong iki mara nang aku krana takdire Allah, wong iki iso mlaku krana takdire Allah, wong iki duwe niat ngenterno rezeki nang aku, iku ngono wis ketetepane Gusti. Wong iku mang kanggo apa enggak kira-kira? Lah lek gak kanggo gak usah terima kasih. Itu dalam pandangan hakikat. Tapi lek pandangan syariat, sampeyan meyakini rezeki kita ka Gusti Allah, liwatno nang ngene wong iki ngenterno nang sehingga syariat mewajibkan kita berterima kasih kepada orang tersebut. Kemudian makalah selanjutnya, wa anna an-nasa fi dzalika ala thalathati aqsam, ghafilun munhamikun fi ghaflatihi qawiyat da'iratu hissihi wantomasat hadratu qudsihi fanadhara al-ihsana minal makhlukina walam yashhadhu min rabbil alamin imma i'tiqadan fasyirkuhu jaliyun wa imma istidadan fasyirkuhu khafiyun. Dan manusia dalam menghadapi nikmat pemberian Tuhan terbagi menjadi tiga. Orang yang lalai terhadap Tuhan dan sangat memuncak kelalaiannya, orang ini sangat kuat jiwa materialnya, sangat terpengaruh oleh panca inderanya, hingga padam sama sekali jiwa rohaninya. Maka ia melihat bantuan kebaikan itu hanya semata-mata sesama makhluk. Ini yang kedua. Dan sama sekali tidak melihat, yang pertama yang sama sekali tidak dari Allah Tuhan Rabbul Alamin. Jika yang demikian berupa etikot keyakinan, maka syiriknya jelas, atau sekedar dianggap sebagai sebab yang andaikan tidak ada sebab itu tidak terjadi itu kurnia, maka itu termasuk syirik samar. Maqalah 287. Syekh Ibn Athaillah menika membagi manusia dalam menghadapi untuk menerima nikmat itu wonten tiga. Sing pertama, wong iku dikai rezeki ambek Gusti Allah, tapi gak eling belas nang Gusti Allah. Atine wis ketutup dengan jiwa materialnya, mencintai nang dunia. Wis gak ketok Gusti Allah, wis pokoke suweneng tok matur suwune gak ono, gak eling blas. Iki sing pertama. Wong iki ndudono atine wis peteng ketutup cinta nang dunya. Iki sing nomor 1. Sing nomor 2, wong iki mang nrimo nikmat teko Gusti Allah, tapi ngiyakini aku lek gak dinterno rezeki iki mang ambek wong iki nang aku, ya gak mungkin rezeki iki tutuk nang aku. Krono aku nyambut gawe nang wong iki, krono aku usaha nang wong iki, akhire wong iki mang engkai rezeki. Nah, koyo rezeki iki mang teko makhluk. Ana sing duwe perasaan ngoten. Enten napa mboten? Kumane nek kate nyambut gawe berhasil. Nah, aku mang gak nyambut gawe gak ngene. Waduh, gak kira rezeki ngene lah. Itu hukumnya sudah syirik. Syirik namanya itu. Mengandalkan
selain Allah, yaitu kekuatan dirinya si usahanya sendiri bisa mendatangkan rezeki. Syirik kalau oleh kayak ngoten niku. Tetap walaupun kita berusaha keras berusaha ataupun kita kerja ikut orang, mari ngono oleh rezeki itu usaha atau dibayar uang, tetap yakin lek rezeki ku teko Gusti Allah. Mari ngoten yang ketiga. Yang ketiga, dia meyakini manusia ini atau makhluk ini sebagai sebab. Kayak yang pertama belum ucapaken. Iya lek ana wong iku mang ya gak oleh rezeki. Lek gak dinterno wong iku mang rezeki ya gak tutuk nang aku. Itu termasuk syirik tapi syirik samar. Syirik samar. Cok enteng no syirik itu. Karena kesyirikan itu akan membuat tertolaknya amal-amal ibadah kita. Sampai sembahyang ditolak, sampai poso ditolak, sampai wiritan ditolak, sampai sedekah ditolak. Gara-gara syirik. Walaupun sifatnya samar, yang namanya syirik itu dosa besar. Jadi dengan pembagian ini, yang pertama orang-orang diberi Allah Subhanahu wa taala rezeki. Dia enggak melihat yang memberi rezeki, tapi ngelok rezeki itu. Seneng wis terima kasih, buta kepada yang memberi. Terus yang kedua, orang ini mengandalkan kekuatan dirinya sendiri atau usahanya ataupun mengandalkan kepada seorang yang diikuti dalam usaha. Melok jeragan ibaratnya ngoten. Kan kok nyambut kaya jeragan iki. Kayak aku rezeki. Istilah bergantung dan berkeyakinan bahwa sing kaya rezeki ku mang jeragan. Iku wis hukum syirik sing nyoto, sing jelas. Le syirik sing samar, sing nomor 3. Gimana kok? Sampai ini meyakini bener aku rezeki iki teko Gusti Allah. Tapi lek ana wong iki sing ngenterno ya gak tutuk nang aku. Iku syirik tapi syirik samar. Lah perbuatan syirik niki bisa menolak seluruh amal perbuatan. Sembahyang ditolak gara-gara syirik niku. Makanya hati-hati. Semoga kita dilindungi dari kesyirikan yang nyata maupun yang samar. Makalah selanjutnya, wasahibu haqiqatin ghabir qaba 'anil khalqi bi syuhudil malikil haqq wa fani 'anil asbabi bi syuhudi musabbibil asbab fa huwa 'abdun wajahun bil haqiqati zahirun 'alaihi sanaha salikun lit tariqati qad istawla ala madaha ghair annahu tariqul anwar mabmusul athar qad ghalaba sukruhu ala sahwihi wa jam'uhu ala farqihi wa fana'uhu ala baqaihi wa ghaibatuhu ala hudurihi. Orang ahli hakikat yang telah melupakan makhluk karena langsung melihat kepada Allah Raja Al-Haq, yang lupa dari sebab musabab karena teringat kepada yang menentukan sebab dan menjadikannya. Orang ini sebagai hamba yang menghadapi hakikat yang nyata, baginya terang cahayanya dan sedang berjalan pada jalannya, telah sampai pada puncaknya. Hanya ia sedang tenggelam dalam alam cahaya, sehingga tidak terlihat bekas-bekas makhluk. Lebih banyak lupanya terhadap alam daripada ingatnya, dan bertemunya kepada Allah daripada renggangnya, dan lenyaplah dirinya dari tetapan perasaannya, dan lupa terhadap makhluk daripada ingatan pada mereka.
Maqala 288 Syekh Ibnu Athaillah jelasaken. Orang ahli hakikat menika orang yang melupakan makhluknya. Lali ambek makhluk dikarenakan melihat kekuasaan, melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Wis gak eling ambek makhluk. Kok iso ngelok makhluk lali, kok ketok kuasane Gusti Allah tok. Karena setiap ada makhluk Allah, orang-orang hakikat itu melihatnya, yang dilihat itu kuasane Gusti. Kuasane Gusti. Itu orang hakikat. Lho kok saged ngaten saged. Jadi orang hakikat itu alam pikirannya itu ke dalam. Melihat kepada musabbibul asbab yang menciptakan sebab. Dados sing ngeten. Misale kaya kula sampean memandang gunung atau bulan. Ketika itu sampean tidak melihat bulannya, tapi melihat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dalam menciptakan bulan itu. Kalau gunung gak ketok gunung, ketok kuasane Gusti Allah dalam menciptakan gunung. Sehingga dia setiap melihat semua makhluk yang dilihatnya, yang nampak adalah kekuasaan Allah. Akhirnya lali ambek makhluk. Ngeluk menungso ya gak ketok menungsani, ketok kuasane Gusti Allah. Lah wong sing koyo ngeten iki sampean saged ngrasakaken. Soale gak mlebu nang alam. Cuma bisa difahami. Bisa difahami. Nate lek kula contohaken niku seorang dokter yang mana ilmunya yang lebih tinggi. Dia meneliti satu bakteri dalam satu makanan atau minuman seperti kopi. Ketika diteliti sama dokter tadi, dia melihat bakteri yang begitu banyak di dalam kopi itu. Paham kan? Ketika itu dengan ilmunya yang tinggi, ilmu kedokteran itu, apa yang dia lihat? Padahal yang dipegang kopi, kita melihat kopi, tapi dokter itu melihat bakteri. Paham? Maka dengan kata-kata, dokter ditanya, apa ini dok? Dijawabnya dokter tanpa disadari atau disengaja mengatakan itu bakteri. Padahal orang yang bertanya ini melihatnya kok. Paham maksudnya? Paham nama? Lah orang-orang hakikat itu melihat sesuatu itu dengan tafakkur ilmu yang tinggi. Dia melihat kekuasaan Allah. Bahwa bulan ini diciptakan Allah. Begitu kuasanya Allah menciptakan bulan ini. Juga menjalankannya. Juga mengaturnya. Juga mengawasinya. Ini Allah kan. Belok langit tanpa sanggahan. Iso nah. Kuasanya Allah. Setiap sampai untuk uwit iki asale teko lemah ana banyu. Bisa terbentuk seperti ini. Ini semua Allah yang menciptakan. Maka dia yang nampak itu adalah kekuasaan Allah. Kuasanya Allah. Belok watu kok iso dari yang kecil-kecil terbentuk sampai menjadi besar atau sekian-sekian. Iku sapa sing ngatur? Gusti Allah. Sing ketok kuasane Gusti Allah. Ngelok menungso. Menungso didelok. Padha ngelok menungso padha ngelok awake dhewe. Awalnya dia asalnya dari tetesan air hina yang tidak mempunyai kekuatan, tidak mempunyai arti, tidak mempunyai apa-apa, bahkan sebutkan air yang hina, sangat terhina. Kemudian terbentuk menjadi manusia. Manusia yang bisa berpikir, bisa merasakan, bisa mendengar, melihat semuanya. Iki teko Gusti Allah kan. Bayang dari tetesan air hina sekarang nyata-nyata bisa berpikir dan semuanya. Ketok kuasane Gusti Allah enggak? Gak ketok menungsane, ketok kuasane Gusti Allah. Paham maksudnya? Sehingga dia melihat sesuatu. Iku gak ketok makhluk, sing ketok kuasane Gusti Allah. Sehingga dia lupa akan makhluknya.
lebih banyak mengingat Allah. Dia masuk dalam cahaya ilmu hakikat. Sehingga dia menoleh kemana, menghadap kemana, dia menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Wong sing kok ngene iki biasa gak kena dijak ngomong. Wis ilingi ku Allah. Bahkan dikisahkan di zaman dahulu ada seorang hakikat yang seperti ini. Dia berjalan ke tengah hutan dari desa ke tempat desa yang lain. Yang mana dia tidak pernah berbicara. Diajak orang bicara, ditanya, jawabannya cuma satu yang dia sebutkan, Allah. Karena dia setiap melihat segala sesuatu ini yang dilihat kekuasaan Allah. Kita kau nyampe. Sampai tekon di jawabnya Allah. Omahe sampeyan niku endi? Allah. Sampeyan niku sapa? Allah. Seakan-akan dirinya mengaku Allah tapi sebenarnya tidak, tapi karena yang dilihat adalah hanya kekuasaan Allah. Itu orang hakikat. Dia tenggelam kepada ilmu hakikat tersebut. Lah wong sing kaya ngono niku biasa diarani lek usah ngarani wong majat. Tuh. Wong gendeng tapi gendeng nang Gusti, nang makhluk, nang manusa, nang alam, ilinge mek titik. Lebih banyak ingat kepada Allah daripada lupanya. Nang makhluk buat lali ini timbangane ili. Sampai nek kepethuk wong koyo ngene yo sing hati-hati. Yo aja dianggap mara wong gendeng ngono yo aja. Tapi yo aja sembarangan biji wong, menilai wong. Engko ana wong gendeng-gendengan kok diwarai. Wah iki wong hakikat itu hati-hati. Kabeh kono ilmu harus dipelajari dulu. Kemudian makalah selanjutnya wa akmalu minhu abdun syariba fasdada sahwan wa ghaba fasdada huduran fala jam'uhu yahjubuhu an farqihi fala farquhu yahjabuhu an jami'ihi walifana'uhu yasudduhu an baqa'ihi wala baqa'uhu yasudduhu an fana'ihi yu'ti kulladhi qistin qistahu wa yufi kulli dhi haqqin haqqahu. Dan yang sempurna ialah seorang hamba yang minum dari nur tauhid, maka ia akan bertambah kesadarannya dan lenyap dari melihat sesuatu selain Allah. Kemudian bertambah dekatnya, maka dekatnya kepada Allah tidak mempengaruhi menutup pisahnya. Demikian pula pisahnya tidak menutupi dekatnya. Fananya dari makhluk tidak menghalangi tetap ingatannya. Demikian ingatannya kepada makhluk tidak merintangi fananya. Dapat menempatkan segala sesuatu pada tempatnya dan memberi pada tiap-tiap sesuatu haknya. Terus Syekh Ibnu Athaillah makalah 289 ana wong duwe ilmu hakikat sakwise ilmu hakikat, tapi ana wong duwe ilmu sing luwih sampurna sakwise ilmu hakikat. Ilmu apa itu? Ilmu dia mengenal Allah dengan cara mendapatkan nur tauhid, cahaya ilmu tauhid. Wong sing kados ngeten niki gak nglalekno awake nyato ngilangno kesadarane nang padha menungsane nang makhluk, ya gak nglalekno nang Gusti Allah. Dia melihat sesuatu tetap melihat yang ada hanya Allah, tapi dia tetap akan bisa melihat bahwa sesuatu ini makhluk akan disadarinya. Sing pertama wau, lek sing pertama melihat sesuatu melihat Allah, tok wis gak ketok makhluk. Lek sing iki sempurna gelap segala sesuatu melihat kekuasaan Allah, tapi kesadarannya tidak akan larut ke sana, gak sampai hilang, tapi dia bisa mengembalikan kesadaran itu iso ndelok makhluk. Itu masih sempurna. Dia bisa menempatkan pada tempatnya. Ketika dia ingat kepada Allah, ketika dia melihat Allah, dia tidak lupa akan makhluk. Seeling nang makhluk ini.
Waktu ndelok makhluk yo gak lali nang Gusti. Itulah ilmu yang sempurna. Proses Syekh Ibnu Athaillah. Kemudian makalah selanjutnya, waqad qala Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu li Aisyah radhiyallahu anha lamma nazalat bara'ataha minal ifki ala lisani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya Aisyah ushkuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalat wallahi la ashkur illallah. Dallaha Abu Bakr radhiyallahu anhu alal maqamil akmali maqam al baqa'il muqtadi li isbatil athari wa qad qala Allah ta'ala anishkur li wa liwalidayka wa qala sallallahu alaihi wasallam la yashkurullaha man la yashkurun nas wa kanat hiya fi dhalikal waqti mustalimatan an syahidiha ghaibatan anil athari falam tashhad illa al-wahidul qahhar. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu telah berkata kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha ketika Allah menurunkan ayat yang menerangkan tentang kesuciannya dari tuduhan-tuduhan orang munafik yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Aisyah diperintahkan oleh Sayyidina Abu Bakar, "Hai Aisyah, bersyukurlah engkau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Jawab oleh Sayyidina Aisyah, "Demi Allah saya tidak akan bersyukur melainkan kepada Allah." Abu Bakar menunjukkan kepada tingkat kedudukan yang lebih sempurna, yaitu baqa, yang mengakui adanya makhluk, sedangkan Allah telah berfirman, "Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua ayah bundamu." Juga Rasulullah bersabda, tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak berterima kasih terhadap sama manusia. Tetapi Siti Aisyah ketika itu sedang terpengaruh dari perasaannya, lupa dari semua makhluk sehingga tidak melihat sesuatu kecuali zat Allah yang Maha Esa dan Maha Kuasa. Makalah 290 niki cerita Syekh Ibnu Athaillah iki bahwa waktu itu Sayyidatina Aisyah difitnah selingkuh. Bojone Kanjeng Nabi niki difitnah selingkuh. Sampai sahabat-sahabat Nabi terpengaruh percaya fitnah. Sampai Kanjeng Nabi percaya pisan. Koyok-koyok fitnah ini bener bahwa Sayyidina Aisyah ini selingkuh. Lah Kanjeng Nabi gak bisa memberikan keputusan kecuali oleh wahyu teko Gusti. Mandek kurang-kurang wulan. Sayyidina Aisyah ku sampe nangis to nang ngene bapake Sayyidina Abu Bakar. Terus Sayyidina Abu Bakar sing sabar Aisyah wis meneng wae Rasulullah iki sing menunggu wahyu pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa taala. Wis beberapa bulan akhirnya Gusti Allah ngkai wahyu ngandani nang ngene Kanjeng Nabi bahwa kamu sekeluargamu itu orang-orang yang suci, bahwa tuduhan selingkuh itu salah. Ini informasi dari Gusti. Akhirnya Sayyidina Rasulullah Muhammad SAW ngoro nang ini Sayyidina Aisyah. Sayyidina Aisyah, aku oleh wahyu dari Gusti Allah bahwa kau ini bener-bener gak selingkuh. Ngerti ya? Kemarin ngono Sayyidina Abu Bakar ngomong, Aisyah, matur suwun kon nang Kanjeng Nabi. Soalnya kon selama itu difitnah wong padha percaya kabeh lek kon iki waras selingkuh. Saya Kanjeng Nabi iki wis ngabari informasi teko Gusti Allah, matur suwun. Jare Sayyidina Aisyah, gak aku gak terima kasih nang sapa-sapa kecuali matur suwun nang Gusti. Lah, sedangkan Sayyidina Abu Bakar pandangane akon ono pandangan yang sifatnya itu sempurna dalam ilmu binur tauhid karena mendapatkan ilmu tauhid, cahaya tauhid. Ari matur suwun nang Kanjeng Nabi, ya matur suwun nang Gusti Allah. Lah Sayyidina Aisyah saat itu perasaannya masuk dalam ilmu hakikat. Sehingga pandangannya hanya Allah ini yang ada. Hanya Allah tempat bersyukur, tidak pada manusia. Gak katen aku matur suwun nang Kanjeng Nabi bahasa koyo ngono. Wis aku matur suwun nang Gusti Allah tok. Lah ketika itu namanya Siti Aisyah ini, Sayyidina Aisyah ini
mencapai pada kedudukan fana. Kau ono kabeh sing ono Gusti. Lah Sayyidina Abu Bakar itu pada kedudukan bako, yang mana dia menyadari ketika melihat manusia yo ngakoni ono menungso tapi yo gak lali ambek Gusti. Ndelok ketok Gusti Allah yo eling nang ini menungso. Makom yang paling sempurna saat ini dimiliki oleh Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Aisyah. Iki makom sing akeh. Terus kemudian makalah selanjutnya, wa qala radhiyallahu anhu lamma su'ila an qawlihi sallallahu alaihi wasallam ju'ilat qurratu 'aini fi sholati qurratul 'aini kinayatu an ghayatil farahi wasururi wal ladzati fa ka'annahu yaqul wa ju'ilat ghayatu farahi wasururi fi sholati li musyahadati rabbi fiha hal dzalika khasun bihi aw li ghairi min ummati minhu syirkatun wa nasib فأجاب عن إن قرة العين بالشهود على قدر المعرفة بالشهود بالمشهود فالرسول صلوات الله عليه وسلامه وليس معرفة غيره كمعرفته فليس قرة العين كقرته فإنما قلنا إن قرة عينه في صلاة بشهود جلالة مشهوده لأنه قد أشار إلى ذلك بقوله في صلاته ولم يقل في الصلاة إذ هو صلوات الله عليه وسلامه لا تقرب عينه بالغير ربه وكيف وهو يدل على هذا المقام ويأمر به من سواه بقوله صلى الله عليه وسلم اعبد الله كأنك تراه ومحالة أن يراه ويشهد معه سواه فإن قال قائل قد تكون قرة العين في الصلاة لأنها فضل من الله وبارزة من الله فكيف لا يفرح بها وكيف لا تكون قرة العين بها وقد قال سبحانه وتعالى قل بفضل الله وبرحمته وبذلك فليفرحوا الآية فاعلم أن الآية قد أومأت إلى الجواب لمن تدبر سر الخطاب إذ قال فبذلك فليفرحوا وما قال فبذلك فافرح يا محمد قل لهم فليفرحوا بالإحسان والتفضل وليكن فرحك أنت بالمتفضل كما قال في الآيات الأخرى قل الله ثم ذرهم في حوضهم يلعبون. Ketika Ibnu Athaillah ditanya tentang sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah diberi Allah Subhanahu Wa Taala kepuasan dalam sembahyang, apakah itu khusus untuk Rasulullah sendiri atau juga umatnya mendapatkan bagian? Jawabnya, sungguhnya kesenangan melihat kebesaran Jalalullah itu menurut kadar kekuatan ma'rifatnya terhadap apa yang dilihat itu, sedangkan ma'rifat Rasulullah tidak dapat disamakan dengan ma'rifat yang lainnya. Karena itu tidak ada kesenangan, kepuasan seperti kesenangannya. Dan kami katakan bahwa kesenangan itu dalam sembahyang karena melihat kebesaran dan dilihatnya. Sebab Nabi sendiri telah mengisyaratkan dalam sabdanya di dalam sembahyang dan tidak berkata dengan sembahyang di dalam sembahyang. Sebab Nabi tidak akan puas, senang hatinya selain kepada Tuhannya. Bagaimana tidak demikian, padahal ia sendiri menganjurkan untuk mencapai tingkat itu dalam sabdanya, semua Allah seakan-akan engkau melihat kepadanya dan mustahil jika melihat Allah, melihat lain-lainnya di samping Allah. Jika ada orang berkata ada kalanya kesenangan itu karena sembahyang, dengan sembahyang sebab sembahyang itu sebab kurnia yang timbul langsung dari sumber pemberian Allah, maka bagaimana tidak akan gembira dengan itu, dan bagaimana tidak menjadi puncak kesenangan karenanya. Sedangkan Allah berfirman, katakanlah hanya dengan karunia dan rahmat Allah itulah mereka harus bergembira. Dan ketahuilah bahwa dalam ayat itu juga telah ada isyarat untuk jawaban terhadap pertanyaan ini bagi orang-orang yang perhatikan rahasia-rahasia kata-katanya. Sebab Allah berkata, maka dengan itulah mereka harus bergembira, dan tidak berkata dengan itulah engkau bergembira ya Muhammad. Seolah-olah berkata, katakan kepada mereka supaya mereka bergembira dengan pemberian kurnia itu. Tapi kegembiraan itu hanya dengan yang memberi kurnia,
Itu sebagaimana tersebut dalam ayat, katakanlah Allah, kemudian biarkan mereka dalam kesibukan mereka berburu. Sembahyang itu sebagai pemberian Allah yang terbesar untuk hambanya. Sebagaimana tersebut dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiada diberikan kepada orang hamba di dunia sesuatu yang lebih baik daripada diizinkan baginya untuk sembahyang 2 rakaat. Sebab sembahyang itu sebagai hubungan langsung antara hamba dengan Allah, bertemu berkata berhalwat. Setelah orang-orang menyatakan kehambaan, kerendahan, kehinaan, hajat dan kebutuhan. Makalah 291. Syekh Ibnu Athaillah niki ditanggleti kali muride. Syekh nopo sing dikekno Kanjeng Nabi nggih menika kepuasan. Kanjeng Nabi ngrasakno puas waktu sembahyang. Apa ya iso dikekno nang ngene umat e, Syekh? Lakone muride kados ngoten. Mari ngoten dijawab oleh Syekh Ibnu Athaillah. Sak temene kesenengan paling seneng iku ngelok jalalullah, keindahan, keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kok ora sing luwih seneng teko iku. Lan iku tergantung kadar kekuatan kemakrifatane nang Gusti Allah. Wong iso cinta nang Allah iku tergantung keyakinan makrifate nang Allah sampe tundi. Le tingkatane iku mang ibrate ana 10, tingkatane iku mang 5 atau 3. Senenge ya tingkatane ya 3 iku. Lek sampai 100 tingkatane ya 100. Dari Syekh Ibnu Athaillah. Lah sedangkan Kanjeng Nabi, terus Syekh Ibnu Athaillah, makrifate ku gak ono sing iso nyaingi. Sing madani uga iso. Ya otomatis kesenengan sing dikekno Kanjeng Nabi dalam salatnya iku gak iso kula sampean ngepek. Mas yo sapa gak iso ngepek nututi tingkatan kesenengan itu gak iso. Soale tingkatan makrifat iki gak iso dibandingno ambek sapa-sapa. Mari ngoten, cuma Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini memerintahkan kita agar supaya kita itu merasakan kepuasan itu dalam sholat. Mas yo tingkatannya gak padha ambek Kanjeng sampai diisyaratno sembayang awakmu koyok-koyok ndelok Gusti. Padahal mustahil kita ini melihat Allah. Lek gak iso yakin oleh Gusti Allah iki ndelok awak dhewe. Sing nomor loro ini gak iso. Padahal gampang lho modele. Sampeyan yakin tok Gusti Allah ngelok awak dhewe, yakin tok. Tapi repote kamu, kan Allah maneh di dalam sholat. Allahu Akbar dudu eling Gusti Allah, wis eling macam-macam ya. Makanya tingkatan yang tertinggi dalam syariat ada iman, Islam, ihsan. Wong sing ngrasa ibadah iku mang yakin digelok ambek Gusti Allah. Ketika dia melakukan sholat, itu wis termasuk wong ihsan. Repot. Nah, ketika kita ini bisa merasakan yang itu, ketika melakukan sholat, ketika berzikir, yakin kita ini dilihat Allah, kita nggak mampu melihatnya. Itu wis nggawa ketenangan, nggawa kebahagiaan, nggawa kesenangan. Lah kesenangan itu sampai tutuk endi tergantung keyakinan kula sampean nang Gusti Allah. Kemudian ada kalanya kesenangan itu karena sembahyang atau dengan sembahyang. Sebab sembahyang itu sebagai karunia Allah. Ana wong yakin. Yakine apa? Aku seneng iki oleh sembahyang. Ditakdirno sembahyang senengku iki. Soale sembahyang iki karunia itu kok Gusti Allah. Kate gak seneng ya opo? Ada batang lagi. Jadi saya benar Ta'ala duduk iku. Apa? Aku duduk oleh karunia iki seneng. Tapi karena melihat Allah Subhanahu
tingkatannya lebih dhuwur. Di akhirnya yang kedua mempunyai dalil. Kalau yang pertama tadi itu dalilnya begini. Kul bifadlillah, katakanlah iki ngono teko fadhol karunia Gusti Allah wa bi rahmati krana rahmati Allah. Fa bidzalika falyafrahu krana iku awakmu seneng. Lah sembayang iku satu karunia Allah. Dadi awakmu iku mang seneng mang boleh sembah. Iku alasan yang pertama. Alasan yang kedua tingkatan dhuwur duduk perkara iku. Perkara awakmu bersama Allah iku senenge duduk perkara kono oleh karunia sembahyang. Apa dalile? Ono dikene dingke dalil maneh. Dalile di mriki disebutaken kulillah tsumma dzarhum fi haudihim yal'abun. Katakanlah Allah, wis liyane kok ya direken kabeh. Iku sing nggawa atiku seneng. Dadi wong seneng iku ana maneh ngene. Maksude ngeten disyariatkan ngeten. Aku seneng ambek Gusti Allah iki. Oleh Gusti Allah iku engke aku rezeki, omah, montor, kedudukan. Iki ngono karunia Gusti Allah kan? Nggih. Aku seneng boleh dikek karunia iki. Ora maneh wong gak golek dikek ini. Aku mau seneng iki boleh Gusti Allah iki memperhatikan atau bersama. Iku tingkatan sing nomor. Paham sampean? Lah sampean saiki umpama, iki umpama. Moro-moro cukup ana sing ngenteri Alphard. Sampeyan yakin lek rezeki iki teko Gusti Allah. Sampeyan seneng nang Gusti Allah krana Alphard napa nyene seneng nang Gusti Allah? Nun. Ngono terus terang ora. Lek kono Alphard kira-kira seneng. Siji maneh ambek wong sing tingkatan nomor loro. Gak ndelok Alphard. Krana Gusti Allah memperhatikan kepada dirinya. Dia itu luwih seneng. Singkat-singkat mawon. Kemudian makalah yang